Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Freya Sikutu Buku, tempat Anda menemukan kisah penuh hikmah yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan dijadikan langkah awal dalam memperbaiki diri. Siapkah Anda menyelami inspirasi yang dapat mengubah hidup? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Mari kita mulai ceritanya. Kisah Taubat Fudail bin Iyad merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang perampok yang ditakuti bisa menjadi takut dan kembali ingat kepada Allah setelah mendengar percakapan kafilah dagang yang takut kepadanya dan ia mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh kafilah dagang. Pada hari ini, banyak manusia, mungkin termasuk kita di dalamnya, adalah bukan seorang perampok, bukan juga orang yang dikenal sebagai penjahat atau orang yang terbiasa melakukan dosa secara terang-terangan. Tetapi ketika mendengar ayat Al-Quran, hati kita tidak bergetar, tidak mengingat dan mengagungkan Allah. Bagaimana kisah taubat seorang yang kemudian menjadi ulama besar ini? Di sebuah wilayah Persia pada masa awal Islam, hiduplah seorang pria bernama Fudail bin Iyad. Namanya dikenal luas, tetapi bukan sebagai ulama atau seorang yang beribadah. Ia terkenal sebagai perampok yang kejam dan licik, pemimpin komplotan yang meresahkan seluruh kafilah yang melewati jalur perdagangan. Fudail bukanlah perampok biasa. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menyusun strategi dan keberanian yang membuat musuh gentar. Bersama kelompoknya, ia mendominasi jalan-jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar. Para pedagang yang lewat merasa ngeri jika mendengar nama Fudail. Namun, di balik keberanian dan kekejamannya, Fudail adalah manusia biasa. Hatinya sering dirundung gelisah. Dalam malam-malam sunyi setelah merampok, ia sering merenung. Sampai kapan aku hidup begini? Apa yang menantiku setelah mati? Namun, suara hatinya selalu ia abaikan. Dunia baginya adalah tempat untuk berkuasa dan menikmati. Pada suatu malam, Fudail memimpin kelompoknya untuk menyergap sebuah kafilah besar. Dia tahu ini adalah target yang sangat menguntungkan. Kafilah ini membawa barang dagangan bernilai tinggi. Namun, di tengah perjalanannya menuju lokasi penyergapan, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Fudail mendengar suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Suara itu berasal dari seorang musafir yang sedang sholat malam di sebuah tenda kecil. Fudail yang biasanya tidak peduli dengan ibadah, terhenti sejenak. Ia mendekat tanpa suara untuk mendengarkan lebih jelas. Ayat yang dilantunkan musafir itu adalah, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepadanya?" Ya, surat Al-Hadid ayat 16 membuat hati Fudail bergetar. Ayat itu seolah-olah berbicara langsung kepadanya. Ia merasa untuk pertama kalinya ketakutan yang tidak biasa. Fudail merenung, belumkah saatnya bagiku untuk berubah? Sampai kapan aku terus bergelimang dosa? Dalam kebingungan, Fudail meninggalkan tempat itu. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kelompoknya bergerak tanpa dirinya. Dalam perjalanan, ia melewati sebuah rumah kecil. Dari dalam rumah itu, terdengar suara seorang pria berbicara kepada keluarga. "Cepatlah berkemas, kita harus pergi sebelum fajar. Jika kita terlambat, kita bisa bertemu dengan Fudail, perampok yang terkenal itu." Mendengar namanya disebut, hati Fudail semakin remuk. Ia sadar dirinya adalah ancaman bagi orang lain. Ia kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku ingin dikenang sebagai sumber ketakutan? Apakah aku ingin mati dengan nama buruk ini? Fudail jatuh terduduk di depan rumah itu. Ia menangis seperti anak kecil.
Ia pun mulai menyadari betapa gelapnya kehidupan yang ia jalani. Dalam tangisnya, ia pun berdoa, "Ya Allah, jika Engkau masih menerima tobatku, tunjukkanlah jalanku. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Malam itu, Fudail memutuskan untuk meninggalkan dunia hitamnya. Ia kembali ke tempat persembunyiannya dan memanggil kelompoknya. Dengan suara berat, ia berkata, "Mulai malam ini, aku meninggalkan dunia perampokan. Kalian bebas untuk melanjutkan jalan ini, tetapi aku memilih untuk bertobat." Kelompoknya pun terkejut. Beberapa bahkan mengejek. Tidak sedikit beberapa temannya mencoba untuk membujuknya tetap tinggal. Namun Fudail tetap teguh. Ia meninggalkan semua harta curian dan memulai perjalanan mencari ilmu dan jalan menuju Allah. Fudail memulai perjalanan hijrah ke Mekah. Di sana, ia mendalami ilmu agama dari para ulama besar. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih dengan sungguh-sungguh. Setiap malamnya, ia habiskan dengan ibadah, memohon ampunan atas dosa-dosanya di masa lalu. Fudail dikenal sebagai seorang yang sangat ikhlas dalam beribadah. Ia sering menangis saat membaca Al-Quran, terutama ketika sampai pada ayat-ayat tentang ampunan dan azab. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Aku adalah orang yang paling banyak berdosa, tapi Allah masih memberiku kesempatan untuk bertobat." Fudail tidak hanya berubah menjadi seorang ahli ibadah, tetapi juga menjadi seorang guru yang dihormati. Banyak orang datang dari berbagai negeri untuk mendengar nasihat dan pelajarannya. Ia sering mengingatkan murid-muridnya tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Salah satu perkataan yang terkenal adalah, "Amal yang kecil tetapi disertai dengan keikhlasan lebih baik daripada amalan besar yang dipenuhi oleh ria." Ketika ditanya bagaimana ia bisa berubah begitu drastis, Fudail menjawab, "Hidayah adalah rahmat Allah. Tidak ada manusia yang terlalu hina untuk mendapatkan rahmatnya, asalkan ia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh." Dari sini, kita bisa mendapat beberapa hikmah dari kisah Fudail bin Iyad, yaitu salah satunya adalah hidayah datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Surat Al-Ankabut ayat 69. Kedua, taubat adalah pintu menuju rahmat Allah. Karena sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat selalu terbuka. Allah berfirman di dalam Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah." Dari sini juga kita bisa mendapat pelajaran bahwa Fudail mengajarkan bahwa meninggalkan kebiasaan buruk membutuhkan keteguhan hati. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas untuk mencari wajahnya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Pesan dari kisah Fudail bin Iyad ini adalah bukti bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Tidak ada manusia yang terlalu buruk untuk kembali kepada Allah. Jika seorang perampok seperti Fudail bisa menjadi ulama besar, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunda taubat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan selalu dimulai dengan langkah kecil, tetapi dengan kesungguhan dan keikhlasan. Jalan menuju rahmat Allah akan terbuka lebar. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق